bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Maratus Solihah, salah satu mahasiswi IAIN Kendari dengan Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah pengantar akuntansi, di mana saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang telah saya rangkum dari materi pertama sampai materi ke-6. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai the language of business. Hal ini karena kegiatan akuntansi sering digunakan di kalangan dunia usaha. Secara umum, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris account yang berarti perkiraan. Secara luas, akuntansi dapat didefinisikan sebagai surat seni untuk melakukan pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, dan pelaporan serta penganalisaan terhadap transaksi-transaksi ekonomi perusahaan guna pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya, proses akuntansi. Proses akuntansi akan terus berulang setiap periodenya, mulai dari transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Proses akuntansi terdiri dari 3 tahap, yaitu pencatatan dan penggolongan, pengikhtisaran atau peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan. Kemudian prinsip-prinsip akuntansi ada 5 dasar prinsip akuntansi. Prinsip yang pertama, prinsip biaya historis. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Yang ketiga, prinsip mempertemukan. Yang keempat, prinsip konsistensi. Dan yang kelima, prinsip pengungkapan penuh. Kemudian klasifikasi perusahaan. Ada 3 klasifikasi perusahaan, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Kemudian lanjut pada konsep perusahaan dan bisnis. Raymond Eglos dalam buku Business in Nature and Environment and Introduction menyatakan bahwa perusahaan diartikan sebagai sebuah organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang dan jasa yang ditujukan bagi pemuasan kebutuhan para pembeli, serta diharapkan akan memberikan laba bagi para pemiliknya. Jadi fokusnya lebih mengarah kepada organisasi, sedangkan konsep bisnis di sisi lain diartikan sebagai seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perniagaan, produsen, pedagang, konsumen, dan industri, di mana perusahaan berada dalam rangka memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Lanjut, peran akuntansi dalam perusahaan dan pengguna akuntansi. Pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi utama untuk mengambil keputusan. Informasi lain pun juga diperlukan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Informasi-informasi tersebut ditampung menjadi satu, dianalisis, dan pada akhirnya dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi sangatlah diperlukan baik oleh pihak internal perusahaan maupun dari luar perusahaan. Secara garis besar, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi adalah manajer, investor, kreditor, dan instansi pemerintah. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu penganalisis transaksi. Menurut Sunarto Zulkifli 2003-10, secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak, seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Menurut Skosen 2007-71, pertukaran barang dan jasa antara baik individu, perusahaan-perusahaan, dan organisasi lain, kejadian lainnya mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis. Menurut Indra Bastian 2007-27 adalah sebagai berikut. Transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak, penjual dan pembeli, yang saling menguntungkan dengan adanya data, bukti, dokumen pendukung yang dimasukkan dalam jurnal setelah melalui pencatatan. Menurut Slamet Wiono 2005-12, transaksi adalah suatu kejadian. Kemudian jenis-jenis dan data analisis. Analisis deskripsi. Menurut Michigan State University, analisis deskriptif adalah jenis pengolahan data yang ditujukan untuk mengetahui kondisi lapangan, pasar, dan konsumen saat ini. Umumnya, dari metode ini seorang data analis
harus mencari tahu data berupa perilaku konsumen, berapa banyak konsumen lama dan baru yang didapatkan per bulan, hingga seberapa banyak transaksi yang terjadi. Analisis diagnosis, sedikit lebih dalam dari analisis deskriptif. Jenis pengolahan data ini bertujuan untuk mencari tahu akar masalah dan latar belakang dari suatu kondisi. Kemudian analisis prediktif. Jika pada analisis diagnosis kamu fokus pada alasan, di analisis prediktif justru kamu meramal atau forecasting apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian analisis preskriptif. Selanjutnya, jenis analisis yang harus dikuasai oleh seorang data analis adalah analisis preskriptif. Jadi, ketika kamu sudah punya gambaran masa depan atau memprediksi peluang, kamu bisa merancang model baru untuk produkmu. Kemudian, analisis eksplorasi. Menurut Velvet, analisis eksplorasi bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel data yang mungkin belum diketahui. Kemudian, data mining. Mengutip in the day, data mining adalah jenis analisis lain yang berfokus untuk mengetahui pola dengan meninjau data dalam jumlah besar. Kemudian analisis regresi adalah jenis analisis data untuk mengetahui hubungan antara variabel data yang dependen dan independen. Lanjut pada metode analisis transaksi. Yang pertama itu menentukan jenis akun. Langkah ini adalah menentukan akun mana yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Yang kedua itu menerapkan aturan debit dan kredit pada akun. Debit meningkatkan akun aset dan kredit meningkatkan akun kewajiban atau ekuitas. Debit berarti mencatat transaksi di sisi kiri, sedangkan kredit berarti mencatat transaksi di sisi kanan. Kemudian itu catat transaksi dalam jurnal. Setelah selesai menganalisis transaksi dan telah menentukan akun yang terlibat dan di mana transaksi perlu didebit dan dikreditkan, kamu siap untuk mencatatnya dalam jurnal. Lanjut, manfaat dari adanya analisis transaksi dalam akuntansi. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Yang kedua, untuk menganalisa kelemahan perusahaan yang ada. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah kelanjutan pengambilan keputusan. Yang kelima, sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Lanjut, jenis transaksi keuangan. Yang pertama itu jenis transaksi akuntansi berdasarkan hubungan kelembagaan. Ada dua, yaitu transaksi eksternal dan transaksi internal. Transaksi eksternal melibatkan perdagangan barang dan jasa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau dua organisasi dengan satu pembelian dan yang lainnya menjual dianggap sebagai transaksi eksternal. Sedangkan transaksi internal tidak melibatkan penjualan ataupun pembelian dari pihak luar, melainkan proses lain di dalam perusahaan. Jenis yang kedua yaitu jenis transaksi akuntansi berdasarkan metode pembayaran. Dalam metode ini ada 3 jenis transaksi, yaitu transaksi tunai dan transaksi non tunai dan transaksi kredit. Transaksi tunai adalah bentuk transaksi yang paling umum yang mengacu pada transaksi dengan penggunaan uang tunai. Terus transaksi non tunai tidak terkait dengan transaksi yang menentukan apakah uang tunai telah dibayarkan atau akan dibayarkan di masa depan. Kemudian yang ketiga, transaksi kredit adalah transaksi yang ditangguhkan pembayarannya sesuai perjanjian dan akan diselesaikan di masa mendatang. Lanjut pada jenis yang ketiga, yaitu jenis transaksi akuntansi berdasarkan tujuan. Itu ada 2, yaitu transaksi bisnis. Ini adalah transaksi sehari-hari yang membuat bisnis tetap berjalan, seperti penjualan dan pembelian, sewa ruang kantor, iklan, dan pengeluaran lainnya. Yang kedua, transaksi non bisnis. Ini adalah transaksi yang tidak melibatkan penjualan dan pembelian, tetapi mungkin melibatkan sumbangan dan tanggung jawab sosial. Lanjut pada materi yang ketiga, yaitu tentang karakteristik akuntansi penyesuaian. Konsep periode akuntansi, account period concept, mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat dengan mengacu pada International Financial Reporting Standards atau IFRS yang mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis akrual. Ada 2 cara yang melakukan proses akuntansi. Yang pertama, akuntansi akrual. Yang kedua, akuntansi dasar kas. Yang akuntansi akrual mencatat dampak dari setiap transaksi pada saat terjadinya. Kemudian akuntansi dasar kas hanya mencatat penerimaan kas dan pembayaran kas. Lanjut, proses penyesuaian. Untuk mengetahui cara membuat jurnal penyesuaian, konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat. Hal ini terkait basis pencatatan akuntansi akrual basis. Beberapa akun memerlukan pemutakhiran atau updating dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, beberapa beban tidak dicatat secara harian. Yang kedua, beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Yang ketiga, beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Analisis dan pemutakhiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan disebut proses penyesuaian.
Lanjut. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian itu ada 7. Yang pertama, beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, utang beban. Yang keempat, piutang pendapatan. Yang kelima, bahan habis pakai. Yang keenam, kerugian piutang. Yang ketujuh, penyusutan. Lanjut, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Lanjut pada materi yang keempat, yaitu tentang pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyesuaian suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis serta menjurnal transaksi dan diakhiri dengan mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi tersebut disebut siklus akuntansi. Kemudian fungsi dan tujuan akuntansi. Siklus akuntansi berfungsi sebagai pemasti dengan menghitung jumlah nyata dari penyusutan aset dengan menggunakan metode yang tepat untuk aset tertentu. Akuntansi berperan penting dalam merancang sistem yang kuat dalam melindungi properti dan aset bisnis pebisnis. Adapun fungsi siklus akuntansi meliputi pencatatan transaksi, pengklasifikasian transaksi, penyesuaian, penutupan, penyusunan laporan keuangan, dan audit dengan pemeriksaan. Tujuan utama akuntansi adalah mengumpul dan melaporkan informasi keuangan suatu bisnis. Akuntansi pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai aturan. Kemudian langkah-langkah dalam siklus akuntansi, yang pertama identifikasi transaksi, yang kedua merekam transaksi dalam jurnal, yang ketiga merekam transaksi dalam buku besar, yang keempat penyesuaian akhir periode, yang kelima membuat laporan keuangan. Lanjut proses siklus akuntansi. Siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu tahap pencatatan bukti transaksi, kemudian tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Tahap pencatatan bukti transaksi merupakan suatu proses mengumpulkan dan mencatat bukti atas suatu transaksi yang telah disetujui oleh perusahaan dan disusun dalam buku harian atau jurnal umum. Tahap pengikhtisaran adalah tahap meringkas laporan. Tujuannya untuk meringkas laporan keuangan agar memudahkan kita dalam menganalisis data. Pada tahap peringkasan ini kita harus melalui dalam beberapa langkah seperti berikut, yaitu neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup. Kemudian tahap pelaporan. Tahap pelaporan akhir adalah pembuatan atau perumusan laporan keuangan. Laporan tersebut hasil dari analisis. Di tahap kedua ada beberapa tahap untuk melakukan analisis laporan akuntansi sebagai berikut. Laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, kertas kerja, jurnal penutup akun buku besar. Kemudian penyelesaian siklus akuntansi. Dalam siklus akuntansi terdiri dari beberapa proses, dimulai dengan adanya transaksi, kemudian dilakukan pencatatan pada jurnal, dan selanjutnya dilaporkan pada laporan keuangan. Pada tahap penyelesaian ini terdiri dari beberapa proses yang harus dilakukan. Yang pertama neraca lajur, yang kedua jurnal penutup, yang ketiga jurnal balik. Lanjut pada materi yang kelima, pengertian akuntansi menurut kegunaan dan menurut kegiatan. Definisi akuntansi menurut kegunaan yaitu aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kemudian menurut kegiatan, akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Kemudian prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama prinsip pengakuan pendapatan, yang kedua prinsip penandingan, yang ketiga prinsip pengakuan penuh, yang keempat prinsip biaya. Prinsip pengakuan pendapatan adalah mendapatkan pendapatan dikatakan telah direalisasi jika produk telah dipertukarkan dengan kas. Prinsip penandingan adalah dalam mengakui beban pendekatan yang dipakai, yaitu pendapatan. Prinsip pengakuan penuh adalah dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan. Praktek yang umum adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Yang keempat itu prinsip biaya, adalah aset harus dicatat pada biayanya. Biaya digunakan karena biaya tersebut relevan dan andal. Kemudian pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagang dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu atau tanpa diubah bentuknya, yang termasuk dalam golongan perusahaan dagang ini antara lain distributor, agen tunggal pengecer, toko swalayan, toko serba ada, dan pusat barang-barang grosir.
Secara garis besar, transaksi perusahaan dagang yang sering terjadi dibagi menjadi 4, yaitu pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Prosedur pembelian dan penjualan barang dagang antara perusahaan satu dengan perusahaan lain dapat berbeda. Misalnya, pembelian dan penjualan yang dilakukan secara kredit, ketentuan mengenai cara pembayaran kreditnya dapat berbeda-beda. Lalu ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan barang dagang. Yang kedua, biaya utama perusahaan berasal dari harga pokok barang terjual serta biaya usaha lainnya. Yang ketiga, tujuan utama perusahaan ialah mencari laba dari penjualan barang dagang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Yang keempat, terdapat akun persediaan barang dagang dalam akuntansi perusahaan. Yang kelima, berperan sebagai perantara produsen dengan konsumen. Yang keenam, karakteristik perusahaan dagang. Kemudian karakteristik perusahaan dagang memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang, penyimpanan, dan kembali menjual. Kemudian tidak melakukan proses produksi barang, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Kemudian jenis-jenis perusahaan dagang. Yang pertama, berdasarkan produk yang diperdayakan, yaitu ada 2, perusahaan dagang barang produksi dan perusahaan dagang barang jadi. Yang kedua itu berdasarkan konsumen yang terlibat, perusahaan dagang besar, perusahaan dagang perantara, dan perusahaan dagang pengecer. Kemudian siklus akuntansi perusahaan dagang, mencatat transaksi jurnal umum, mencatat di buku besar pembantu, membuat neraca saldo sebelum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo telah disesuaikan, membuat laporan keuangan, membuat lembar kerja akuntansi, membuat jurnal penutup, neraca saldo setelah tutup buku, dan membuat jurnal pembalik. Kemudian analisis transaksi. Analisis transaksi adalah kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Dalam perusahaan dagang, ada beberapa jenis transaksi yang terjadi dalam operasional sehari-hari, yaitu mencakup sebagai berikut. Yang pertama, jasa pembelian, yang kedua penjualan, yang ketiga membayar upah dan gaji, yang keempat pembelian aset tidak lancar, yang kelima asuransi dan pembayaran pajak, yang keenam membeli barang material. Kemudian jenis transaksi akuntansi berdasarkan perusahaan dagang berdasarkan hubungan bisnis. Yang pertama itu transaksi eksternal, yang kedua transaksi internal. Pada umumnya terdapat 2 jenis metode pencatatan jurnal umum dalam perusahaan dagang, yakni metode fisik dan metode perpetual. Jurnal umum perusahaan dagang metode fisik dan jurnal umum perusahaan dagang metode perpetual. Lanjut pada materi yang keenam, yaitu akuntansi persediaan. Pada PSAP BA nomor 05 paragraf 4 PP nomor 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: barang atau pelengkapan, bahan atau perlengkapan, barang dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Kemudian contoh kasus persediaan pada PT Kembar Makmur itu meliputi metode penelitian, hasil dan pembahasan, biaya telepon, biaya bongkar, biaya administrasi, biaya penyimpanan, kemudian kuantitas pemesanan ekonomis, kebijakan perusahaan, frekuensi pembelian, dan kekurangan persediaan di gudang. Kemudian tujuan persediaan. Adapun tujuan persediaan yaitu menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang atau bahan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, menghilangkan resiko dari materi yang dipesan berkualitas tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, sebagai salah satu alternatif dalam mengantisipasi bahan yang dihasilkan atau diproduksi tergantung pada musim atau barang yang dihasilkan musiman sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran. Yang keempat, mempertahankan stabilitas operasi perusahaan atau menjamin kelancaran arus produksi, mencapai penggunaan mesin yang optimal. Itu tadi yang kelima. Kemudian sekarang yang keenam, memberikan pelayanan kepada langganan dengan sebaik-baiknya dengan memberikan jaminan tersedianya barang jadi, membuat pengadaan atau produksi tidak perlu sesuai dengan penggunaan atau penjualannya. Lanjut fungsi persediaan. Pada fungsi persediaan itu mengefektifkan sistem persediaan bahan. Efisiensi operasional perusahaan dapat ditingkatkan melalui fungsi persediaan dengan mengefektifkan fungsi independensi, fungsi ekonomis, dan fungsi antisipasi. Kemudian jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan akan berbeda sesuai dengan bidang atau kegiatan normal usaha perusahaan tersebut. Berdasarkan bidang usaha perusahaan dapat berbentuk perusahaan industri, manufaktur, perusahaan dagang, maupun perusahaan jasa. Untuk perusahaan industri, maka jenis persediaan yang dimiliki adalah persediaan bahan baku, barang dalam proses persediaan barang jadi, serta bahan pembantu yang akan digunakan dalam proses produksi.
Pada metode penilaian persediaan, ada beberapa macam metode penilaian persediaan yang umum digunakan, yaitu alokasi harga pokok, masuk pertama keluar pertama atau FIFO, masuk terakhir keluar pertama atau LIFO, dan metode rata-rata average. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dan saya paparkan. Baik, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.